Perkenalkan, nama saya Margareta Simanjuntak dengan NPM 2201010142, prodi PGSD, mata kuliah pengantar pendidikan. Nah, di video ini saya akan sedikit membahas tentang kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Kelebihannya bisa kita lihat seperti biaya sekolah yang bisa terjangkau. Nah, jadi dengan biaya sekolah yang bisa terjangkau, orang tua kita tidak kewalahan. Jadi tidak hanya itu saja, di Indonesia banyak mengakses beasiswa. Jadi buat kita para pemuda, bahkan masih di bangku SMA, SMP, bahkan di perguruan tinggi, janganlah bermalas-malas, rebutlah namamu sebagai pemenang beasiswa, agar kita pun makin semangat belajar dan orang tua kita tidak terlalu kewalahan. Nah, adapun sistem pendidikan yang dinyatakan oleh Bapak Nadiem Makarim, dia mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar. Jadi salah satunya dia mengganti atau menghapus ujian nasional, namun kemudian dia mengalihkan kepada Merdeka Belajar. Nah, adapun yang dicanangkannya sebagai berikut. Yang pertama, mengganti ujian sekolah berstandar nasional atau USBN dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya dari pihak sekolah. Kebijakan ini memberikan kepercayaan penuh pada pihak sekolah untuk membuat sendiri format ujian yang lebih komprehensif. Ujian tersebut tidak harus tertulis, namun bisa berupa penugasan kelompok, karya tulis, dan sebagainya. Adapun yang kedua yaitu menghapus format ujian nasional yang sebelumnya, lalu menggantinya dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Berbeda dengan UN, asesmen ini dilakukan untuk siswa di tengah jenjang sekolah kelas 4 SD, kelas 8 SMP, dan bahkan di kelas 2 SMA. Nah, sehingga tidak bisa digunakan sebagai basis seleksi ke jenjang selanjutnya. Kemendikbud berharap hasil asesmen digunakan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Dan yang ketiga, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang komponennya terlalu banyak dengan kaku. Guru diberikan kebebasan untuk membuat dan mengembangkan RPP sendiri, sementara komponen inti dari RPP disederhanakan hanya menjadi satu halaman saja. Dan yang keempat yaitu memberikan fleksibilitas dalam sistem zonasi dan peraturan penerimaan peserta didik baru atau PBDB. Kebijakan baru ini menambahkan kota jalur prestasi yang sebelumnya hanya 15% menjadi 30%. Nah, demikianlah yang bisa saya bahas. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman baik Bapak, saya minta maaf. Saya undur diri.